memahami masalah iman itu adalah diucapkan di lisan, diimani dalam hati, dan dibuktikan dengan anggota badan, diamalkan dengan anggota badan. Ini sudah kita bahas. Poin yang kedua berkaitan tentang al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa pelajaran dari kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi li Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, tentang sebab-sebab yang bisa menambahkan iman. Di antaranya beliau menyebutkan yang pertama, kita murojaah sedikit, adalah ta'allumu ilmin nafi'. Di antara hal yang bisa menambahkan keimanan kita adalah dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Seseorang ketika dia belajar yang mana ilmu tersebut bermanfaat, pasti akan mempengaruhi imannya, pasti akan bertambah imannya. Dan kata beliau, di antara ilmu yang bermanfaat adalah dengan membaca Al-Quran serta mentadabburinya. Ya. Membaca Al-Quran serta mentadabburinya. Orang yang membaca Al-Quran pasti akan bertambah keimanannya, pasti. Apalagi dibarengi dengan mentadabburinya, sambil difahami, apalagi difahami tafsirnya, pasti sedikit demi sedikit akan bertambah imannya, akan bertambah imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin." Sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Qur'an tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu. Artinya Allah Azza wa Jalla telah menerangkan segala sesuatunya di dalam Al-Qur'an. Kalau kita bingung terhadap suatu masalah, carilah di dalam Al-Qur'an, pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Wahuda, dan sebagai petunjuk, warahmah, serta rahmat, wa busyra lil muslimin, dan serta sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Ya, jadi itu di antara ilmu yang bermanfaat adalah dengan membaca serta mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian di antara ilmu yang bermanfaat juga adalah mempelajari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, mempelajari Asmaul Husna, ya, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Karena ini adalah merupakan pelajaran yang agung, ya, suatu ilmu yang tujuannya mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kata para ulama, mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, bahwa kemuliaan ilmu itu mengikuti keutamaan objek yang dipelajari dari ilmu tersebut. Dan mempelajari Asmaul Husna itu adalah mempelajari zat yang mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Semakin seseorang itu mengenal Allah Azza wa Jalla, pasti akan semakin cinta kepada Rabbnya. Allah itu As-Sami', maha mendengar. Allah itu Al-Basir, maha melihat. Allah itu Al-Ghafur, maha pengampun. Maka semakin dia mengenal Rabbnya, maka semakin cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin bertambah pula keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara ilmu yang bermanfaat juga, kata beliau, adalah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagaimana ketika beliau berdakwah, mempelajari bagaimana ketika beliau beribadah, mempelajari bagaimana ketika beliau bermuamalah dan yang lainnya. Maka semakin dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin cinta pula dengan syariat-syariatnya.
Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ma la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dari hawa nafsunya, tapi melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana beliau tinggal, siapa bapaknya, kemudian apa saja yang dibawa, itu pasti akan semakin menjadi motivasi untuk kita semakin benar-benar untuk mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita singkat saja. Kemudian di antara ilmu yang bermanfaat juga yang disebutkan oleh beliau adalah ta'ammul mahasinid dinil islami, merenungkan keindahan-keindahan syariat Islam. Ya, kita berusaha untuk mencari hikmah-hikmah di balik pensyariatan ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita. Tatkala kita mengetahui hikmah di balik pensyariatan salat, di balik pensyariatan puasa, di balik pensyariatan zakat dan yang lainnya, tentu pasti akan menjadi kita itu semakin termotivasi untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang-orang yang malas, banyaknya orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla karena mereka tidak mau mempelajari hikmah di balik pensyariatan ibadah tersebut. Mereka tidak mengetahui keutamaan-keutamaan dari ibadah tersebut, sehingga mereka orang buh, nggak peduli. Ya, Nabi SAW memerintahkan ini dan itu, nggak peduli bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempelajari atau berusaha mencari keutamaan atau hikmah di balik pensyariatan ibadah tersebut. Maka dengan merenungkan keindahan-keindahan syariat Islam, pasti dia akan bertambah keimanannya. Dan di antara hal yang bisa menumbuhkan keimanan juga adalah mempelajari atau membaca sirahnya para salafus saleh. Sirahnya para salafus saleh, mempelajari biografinya Abu Bakar, siapa itu Umar, siapa itu Utsman, siapa itu Ali, siapa itu Abu Hurairah dan yang lainnya. Dan yang lainnya pasti akan tambah termotivasi untuk meniru mereka. Bagaimana manhaj mereka dalam akidah, bagaimana luar biasanya ibadah mereka. Pasti ketika kita mengetahui sirah mereka, pasti kita akan ingin beribadah seperti mereka. Maka pantaslah mereka itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, sebab yang kedua, kalau tadi ilmu yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah merenungkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kauniyah. Ya, kita lihat di hadapan kita ada lautan yang begitu luas yang nggak tahu kunjungnya entah di mana. Kita melihat gunung yang begitu tinggi, kokoh, berdiri tegak. Kita melihat langit yang begitu luar biasa sekali, nggak nempel dengan bumi. Kita melihat tadinya siang terang benderang tiba-tiba menjadi malam, ataupun sebaliknya ketika malam tiba-tiba menjadi terang. Siapa yang melakukan itu? Nggak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita merenungi, kalaulah kita mau memahami ya tanda-tanda ciptaan dan kekuasaan Allah tersebut, pasti kita akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya itu semua menunjukkan ada yang menciptakan, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada mungkin yang menciptakan kecuali Allah. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Semakin seseorang beramal saleh, maka semakin bertambah pula keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita terangkan pada pertemuan lalu ya. Jadi Syekh menyebutkan 3 sebab yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa sebab yang bisa mengurangi iman, yang bisa mengurangi iman.
Di antaranya kata Syekh hafizahullah taala adalah al-jahlu. Al-jahlu, kebodohan, ketidaktahuan. Ini adalah sebab terbesar seseorang itu binasa. Sebab terbesar seseorang itu hancur, celaka itu adalah karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salam, tatkala mereka melewati suatu kaum yang beribadah kepada selain Allah, maka ada di antara pengikut Nabi Musa alaihi salam tiba-tiba mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ya tentu ini pertanyaan yang mustahil untuk dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diutus untuk mentauhidkan umatnya, tapi justru sebagian umatnya meminta Nabi Musa untuk membuatkan sesembahan selain Allah. Ya maka apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang jahil. Kalian ini orang yang enggak mengerti. Apa maksudnya? Kalian ini enggak mengerti akibat apa yang dampak dari perbuatan tersebut. Kalian ini enggak tahu apa dampak dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat selanjutnya Allah mengatakan inna haula'i mutabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Maka kata Nabi Musa, ya apa yang mereka yakini itu akan dihancurkan, dan apa yang mereka lakukan itu juga akan hancur batil, ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya yang intinya di situ sebab kehancuran itu adalah ketidaktahuan, kejahilan. Ya sama seperti yang terjadi kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dalam surat An-Naml ayat 54 Allah berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumih." Masih ingatkah tentang kisahnya Nabi Lut ketika Nabi Lut alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Ata'tunal fahishata wa antum tubsirun?" Apakah kalian ini melakukan perbuatan fahish, melakukan perbuatan keji, yaitu liwat. Apa arti liwat itu? Ya, suka sesama jenis. Ya, sedangkan kalian mengetahuinya, sedangkan kalian melihatnya. A innakum latatuna rijala syahwatan min duni nisa. Kata Nabi Lut, ya, kenapa kalian ini mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat kalian? Kenapa yang enggak kalian datangi ini para wanita? Kemudian kata Nabi Lut, bal antum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang enggak ngerti, ya, enggak ngerti akibat dari perbuatan kalian ini sungguh mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaumnya Nabi Lut itu dihukum dengan 4 hukuman. Ya, yang pertama Allah Azza wa Jalla membutakan kaum Nabi Lut yang membangkang tatkala itu. Ya, disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad rawaduhu 'an dhaifihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu 'adzabi wa nudhur." Kata Allah Azza wa Jalla, dan sungguh kami telah, ya ini perkataan kaumnya ya kepada Nabi Lut. Sungguh kami telah membujuk untuk menyerahkan, ya, tamu-tamu yang, ya, jadi ceritanya itu Nabi Lut kedatangan tamu-tamu laki-laki, ya, tamu laki-laki yang wajahnya ganteng-ganteng, yang sejatinya itu adalah para malaikat. Maka ketika ada yang melihat bahwa Nabi Lut ini kedatangan tamu-tamu, maka mereka pun segera menggeruduk rumah Nabi Lut. Ya. Lalu kata mereka, sungguh kami telah membujuk untuk menyerahkan tamu-tamu tersebut kepada kami. Kata mereka. Ya, maka fatomasna a'yunuhum, maka kata Allah, kami butakan mata-mata mereka. Fadzuqu 'adzabi wa nudhur, rasakanlah azabku dan peringatanku. Ya, dari sini kata para ulama bahwa azab yang pertama kepada kaumnya Nabi Lut, ya, kaum Sodom itu adalah dibutakan mata mereka. Dibutakan mata mereka. Yang kedua, mereka
dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibinasakan oleh Allah dengan suara yang sangat keras. Dengan suara yang keras. Allah mengatakan fa akhadhathu sayhata musyrikin. Ya, musyrikin ya, pakai qaf bukan pakai kaf. Dan kami dibinasakan dengan suara yang keras kata mereka ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Yang ketiga, mereka dibinasakan dengan cara diangkat ya, kemudian dibalik, apa bahasanya? Ya ya bumi tersebut diangkat kemudian dibalik. Ya, kemudian dibalik. Kemudian diturunkanlah batu-batu dari tanah yang sangat panas untuk menghujami mereka. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Hud ayat 82. Allah berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safiliha." Ketika datang azab kami, maka kami jadikan ya tempat atau negeri Nabi Lut, ya kaumnya Nabi Lut, itu yang di atas menjadi ke bawah. Ya maksudnya dibalik ya, dibalik. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kemudian kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang membakar mereka bertubi-tubi. Sudah dibalik kemudian dihujani batu yang panas, dan ini merupakan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Makanya orang-orang yang punya penyakit suka sesama jenis, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menghukum kalian seperti menghukum kaumnya Nabi Lut yang dihukum dengan azab yang sangat pedih. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya di sini intinya bahwasanya mereka binasa itu gara-gara mereka al-jahl. Mereka enggak ngerti. Ya, mereka enggak ngerti karena jahil. Makanya faktor utama ya atau sumber kebinasaan itu biasanya itu adalah kejahilan. Naam. Kemudian yang kedua, sebab yang bisa mengurangi iman adalah al-ghaflatu wal i'radu wan nisyan. Ada 3 poin: al-ghaflah, wal i'rad, dan an-nisyan. Ghaflah artinya lalai, i'rad artinya berpaling, dan yang ketiga adalah nisyan, lupa ya atau meremehkan. Ghaflah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti dalam surat Al-A'raf ayat 179 ketika Allah mengatakan wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami isi neraka jahanam itu kebanyakannya dari kalangan manusia dan jin. Kami isi neraka jahanam itu kebanyakannya dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka baik jin ataupun manusia itu memiliki hati, tapi hati-hati mereka itu tidak dijadikan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan hati nurani tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka juga memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, mereka pura-pura buta, mereka lalai sehingga mereka tidak menggunakan mata-mata mereka itu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan mereka juga memiliki pendengaran tapi pendengaran mereka tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka orang-orang yang tidak menjadikan hati nuraninya atau tidak menjadikan mata mereka, tidak menjadikan pendengaran mereka untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, itu seperti binatang ternak kata Allah. Seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang lalai.
Mereka adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pun juga Allah berfirman dalam surat Yunus, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun." Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka justru ridho dengan kehidupan dunia. Mereka enak, tentram dengan dunianya. Apa kata Allah? Walladzina hum, dan mereka itulah yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Maka Allah tempatkan mereka ulaika ma'wahun nar, tempat orang-orang yang lalai dari ayat-ayat Allah itu adalah di neraka, bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka lakukan. Maka kalau kita lalai, segera ikhwan, segera sadar dan berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-i'rad, berpaling. Ya, di sini beliau menyebutkan beberapa dampak buruk dari berpaling dari ayat-ayat Allah. Pertama kata beliau, "Annallaha wasafa al-mu'rida bi annahu la ahada adlama minhu wa wasafahu bi annahu minal mujrimin." Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berpaling bahwasanya tidak ada orang yang paling berbuat zalim daripada dia, dan Allah sifati orang yang berpaling itu seperti orang-orang mujrim, seperti orang-orang yang suka melakukan dosa, minal mujrimin, seperti orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat As-Sajdah ayat 22, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina mu'taqimun." Kata Allah, dan siapakah yang lebih zalim lagi daripada orang-orang yang disebutkan ayat-ayat kami, ya disebutkan ayat-ayat Rabbnya, thumma a'rada 'anha, tapi dia justru berpaling dari ayat-ayat tersebut, enggak mau mempelajarinya, enggak mau membacanya, enggak mau berusaha untuk mengamalkannya, dia berpaling. Maka kata Allah, inna minal mujrimina mu'taqim, sesungguhnya kami akan membalas mereka orang-orang yang suka berbuat dosa. Ya, ini yang pertama, disifati dengan orang-orang yang suka berbuat dosa. Yang kedua, ikhbarullahi annal mu'rida yaj'alullahu ala qalbihi akinnatan wa akfalan. Allah mengabarkan bahwasanya orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, Allah jadikan hatinya itu tertutup, Allah jadikan hatinya itu tergembok. La yafqahu wa la yahtadi abadan. Hatinya tersebut tidak akan mungkin bisa memahami ayat-ayat Allah dan tidak akan bisa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Mengerikan ikhwan. Orang-orang mu'rid, orang-orang yang berpaling itu akan ditutup hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uuhum ilal huda falayahtadu idzan abada." Kata Allah, dan siapakah yang lebih zalim lagi daripada orang-orang yang diingatkan? Dia sudah sampai nasihat, dia melakukan kesalahan tapi dinasehati, setelah dinasehati justru dia mu'rid, berpaling. Dia nggak mau menerima nasihat tersebut, padahal dia faham bahwa nasihat tersebut itu adalah al-haq, kebenaran, tapi dia tolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, karena tidak sesuai dengan kelompoknya, karena takut kehilangan pengikut, karena takut kehilangan duit, karena takut kehilangan jabatan, akhirnya dia menjadi orang yang mu'rid. Maka apa kata Allah? Fa'arada anha, lalu dia berpaling, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia telah lupa dengan apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah, maka kami jadikan di dalam hati mereka akinnah, tertutup, an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, dan Allah meletakkan waqr, ya, semacam apa ya, sumbatan ke dalam telinga-telinga mereka sehingga mereka tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah.
Ini hukuman yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Ya. Sekalipun wa in tad'uhum ilal huda, sekalipun engkau mendakwahi dia, sekalipun engkau mengajak, memberikan petunjuk kepadanya, falan yahtadu idzan abada, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Subhanallah. Ini bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka di dunia, tidak mungkin mendapatkan petunjuk. Itu bahayanya orang-orang yang mu'rid. Yang ketiga, anna i'radahu yusabbibu lahu 'ashiyatan dhanka wa dhayyiqud dunya wal akhirah. Bahwasanya orang yang mu'rid, orang yang berpaling, itu menyebabkan kehidupannya itu sempit di dunia dan di akhiratnya. Di dunia dan di akhiratnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa tahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabb, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, sedangkan aku di dunia itu bisa melihat. Mereka protes, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, padahal di dunia mereka bisa melihat. Maka apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Pada hari itu ketika di dunia datang ayat-ayat kami kepadamu, datang nasihat kami kepadamu, tapi engkau melupakannya, maka pada hari ini pun kami juga melupakanmu. Ya. Kata para ulama, orang yang mu'rid itu diantaranya, ya, jadi bentuk hujjah, ya, bentuk hujjah itu macam-macam. Ada yang dinasehati langsung, lalu dia berpaling. Ada yang sebab-sebabnya sudah datang, seperti adanya kajian di dekat rumahnya, ya, kajian syar'i, kajian ilmiah membahas tentang agama Islam, tapi dia nggak mau datang ke majelis ilmu. Ini termasuk mu'rid yang disebutkan dalam ayat ini. Sudah ada wasilah hidayah yang sampai kepadanya, tapi dia berpaling, nggak mau datang ke majelis ilmu. Maka hati-hati ikhwan, yang jarang duduk di majelis ilmu atau bahkan gak sama sekali duduk di majelis ilmu, gak pernah belajar, itu termasuk orang yang mu'rid. Allah ancam akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Kemudian berikutnya, ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum, ikhbarullah subhanahu wa ta'ala annal mu'rida an dzikrillahi yuqayyadu lahul qurana minasyayatin wa yufsiduna alaihi dinahu. Allah mengabarkan bahwasanya orang yang berpaling dari peringatan Allah akan ditempatkan, akan ditemani teman-teman dari syaitan, yang para syaitan tersebut merusak agamanya. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kata Allah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, dari peringatan Allah Azza wa Jalla, nuqayyid lahu syaitana, maka kami biarkan dia berteman dengan syaitan. Kami biarkan dia berteman dengan syaitan. Ya, jadi orang-orang seperti itu tuh ya temannya syaitan. Ya, mau temannya syaitan. Kalau syaitan itu membawa ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Antum mau masuk ke dalam neraka bareng syaitan? Ya, kalau nggak mau ya jangan jadi orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Ya, kalau kita sadar kita ini butuh ilmu, dan pasti kita merasa butuh ilmu, pasti itu. Ya, sekelas orang alim pun pasti dia merasa butuh ilmu, apalagi kita orang awam biasa, tentu lebih butuh lagi ilmu. Maka yang semangat belajarnya, ya. Jangan malas-malasan, jangan sibuk karena dunia, ya. Nutugi dunia nggak bakal habis-habis, ikhwan. Ya, ngikutin atau nurutin pekerjaan, nurutin
cari duit saja itu nggak bakal habis-habis. Harus kita luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah dengan cara menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah an-nisyan, lupa. Nah, ini juga ternyata bisa menyebabkan iman kita berkurang, lupa, ya. Dan lupa, kata beliau, ada dua jenis. Nau'un la yu'dharu fihi al-insan. Ada lupa, sebab lupa yang seseorang itu tidak mendapatkan uzur. Tidak mendapatkan uzur. Seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa anfusahum wala takunu kalladzina nasullaha fa anfusahum." Fa ansahum anfusahum. Kita ulangi. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Kata Allah, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Di sini lupa disebutkan. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka orang-orang seperti ini ya tidak mendapatkan uzur. Artinya apa? Artinya dia termasuk nisyan, dia lupa ini gara-gara dirinya sendiri. Ya, gara-gara dirinya sendiri. Ya, sehingga tidak mendapatkan uzur, tidak mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jenis yang kedua, nau'un yudzaru bihi, ada yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perbuatan tersebut murni benar-benar lupa, ya, karena kesalahan, tidak sengaja. Kalau yang pertama sengaja pura-pura lupa. Kalau yang kedua dia benar-benar lupa, maka apapun kesalahannya yang tatkala itu dikerjakan karena benar-benar lupa, maka dimaafkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami ya diakibatkan karena kelupaan kami atau kesalahan-kesalahan kami. Ya, itu yang diberikan uzur, ya, benar-benar lupa jadi ya. Jadi itu tiga hal yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa itu semua baik ghaflah, i'rad, berpaling ataupun nisyan, itu bisa mengurangi keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul ma'asi wartikabul dzunub. Mengerjakan kemaksiatan dan melakukan dosa. Ya, ini tidak dipungkiri bahwasanya dosa itu ya pasti bisa mengurangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dalilnya sudah pernah kita sebutkan, ya. La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang mencuri ketika mencuri dalam keadaan imannya itu sempurna, enggak ada, pasti berkurang, ya. Berarti maksiat itu memang bisa mengurangi iman, ya. Tapi bukan berarti seorang mukmin itu tidak boleh bermaksiat. Ya, maksudnya tidak pernah maksiat, bukan seperti itu. Pasti setiap mukmin pernah melakukan kemaksiatan, pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja bedanya mukmin yang sejati dan mukminan ya, mukmin yang apa? Yang biasa-biasa aja. Ya, kalau mukmin yang sejati ini Allah terangkan ya dalam surat Ali-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun. Kata Allah, dan orang-orang yang melakukan perbuatan fahish, perbuatan keji, atau orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, ya, dia bermaksiat, menzalimi diri mereka sendiri. Thumma wa dzakarullaha, lalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru lidzunubihim, lalu dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa. Dia sadar, ya, dia telah melakukan kesalahan sehingga dia bertobat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'malun. Dan
dan dia mengerjakannya tidak terus-terusan, ya. Artinya gini, kata para ulama bahwa ya pelajaran yang bisa kita petik juga dari ayat ini, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengerjakan kemaksiatannya itu terus-terusan. Artinya apa? Tidak ada dosa kecil yang dikerjakan secara terus-menerus. Paham nggak maksudnya? Tidak ada dosa kecil yang dikerjakan terus-menerus. Kalau ada dosa yang dikerjakan terus-menerus, itu pasti dosa besar. Ya, pasti dosa besar. Makanya jangan pernah kita itu meremehkan sekecil apapun kemaksiatan. Ah, tenang, dosa kecil. Tapi dilakukan setiap hari, maka jadi dosa besar. Makanya contohnya apa di sini? Ya, ana khawatir contohnya orang-orang yang masih ngerokok dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Sebagian diam ini, aduh. Naam, dosa, la syak, dosa. Ya. Memasukkan racun ke dalam tubuh kita itu termasuk perbuatan dosa. Tapi dikerjakan berulang-ulang. Dia nganggapnya dosa kecil, tapi dikerjakan berulang-ulang maka menjadi dosa besar. Hati-hati, ikhwan. Ya. Jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah. Makanya subhanallah, orang yang bisa berhenti dari ngerokok, ya, sebab yang bisa menghentikan seseorang itu ngerokok adalah ketakwaan dia kepada Allah. Adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sadar ngerokok ini dosa dan dia mengerjakannya terus-menerus, dosa besar, tahu dia. Maka salah satu-satunya sebab yang menghentikan itu adalah takwa dia kepada Allah. Dia takut tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih terfitnah dengan rokok. Taib. Ataupun dosa-dosa yang lainnya yang dianggap kecil tapi dikerjakan setiap hari terus-menerus, maka itu bisa berubah menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Tidak ada dosa besar yang bertobat kepada Allah. Artinya dosa besar pun bisa diampuni dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk dikerjakan, nukaffiru ankum sayyi'atikum, kami akan hapus dosa-dosa kalian. Ya. Tadi ngerokok dosa. Kalau ditinggalkan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosa besar. Kalau dia bertobat, stop, berhenti karena Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya. Dan lihat akhir dari orang yang bertobat apa? Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kami akan tempatkan dia di tempat yang mulia. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga? Ya wis aja ngudud. Ya, aja ngeremehin dosa cilik. Ya bahaya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa laman. Allah juga berfirman dalam ayat lain, dan mereka lah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Banyak dalilnya, kita singkat saja. Kemudian sebab yang ketiga, sebab yang bisa mengurangi iman yang keempat ya. Tadi yang pertama apa? Masih ingat gak? Al-jahl. Yang kedua, lalai. Kemudian berpaling dan lupa. Yang ketiga tadi apa? Mengerjakan kemaksiatan. Dan yang keempat adalah an-nafsul ammaratu bisu. Jiwa ini mengajak kepada kejelekan. Jadi sebabnya ini karena hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita ini memang disetting oleh Allah untuk suka dengan apa? Hal-hal yang dilarang. Apa kata Allah dalam surat Yusuf, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini condong atau mengajak kepada keburukan. Ya, memang naluri manusia pasti
ya sealim apapun itu pasti condongnya itu kepada apa? Kepada kemaksiatan, kepada yang dilarang oleh Allah. Tapi inilah fungsi syariat itu untuk mengerem hawa nafsu tersebut, menjadi rambu-rambu bagi hawa nafsu tersebut. Kalau dilarang maka di stop ya dengan syariat tersebut. Datang syariat untuk menyetop hawa nafsu tersebut, jangan sampai kebablasan. Ya, iya apa tidak? Jiwa kita itu sukanya yang apa ya? Yang enggak disukai oleh Allah, iya apa tidak? Ya. Contoh, kalau puasa pengennya makan apa, pengen puasa, nafsu kita pengennya apa? Kalau kita lagi puasa pengen makan apa, pengen puasa aja, jujur pasti pengennya makan. Ya itu bukti bahwa hawa nafsu kita itu pengennya ya yang langgar-langgar. Tapi inilah fungsi datangnya syariat Islam itu untuk mengerem ya hawa nafsu kita. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak sedikit lagi menyebutkan sebab hawa nafsu yang datang dari luar. Ya, kalau sebab internal yang bisa mengurangi kita itu tadi hawa nafsu. Tapi ada juga yang dari luar, seperti di sini disebutkan adalah asyaiton. Syaitan ini adalah sebab utama yang membawa hawa nafsu kita itu kepada keburukan. Ya, syaitan membawa hawa nafsu kita kepada keburukan. Ya, dan kita tahu syaitan, ya, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Musuh yang nyata bagi manusia. Sudah tahu syaitan itu musuh kita, tapi kadang kita rela dengan sukarela ngikutin syaitan. Ya apa tidak? Iya. Bahkan syaitan berjanji, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, sesungguhnya aku akan menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Itu janji syaitan. Janji syaitan. Makanya kata syaitan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian syaitan berjanji, saya akan mendatangi manusia dari arah depan, dan dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Ya, dan engkau akan dapati ya manusia itu banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Ya, banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Ya, makanya tidak heran kalau banyak manusia yang terjerumus ke dalam rayuan syaitan, karena syaitan akan berusaha sekeras mungkin untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebab yang kedua selain syaitan juga ada, yaitu fitnah dunia. Fitnah dunia. Ya, banyak orang-orang yang nggak mempan digoda syaitan, tapi ketika digoda dengan dunia mempan. Ya, syaitan lebih tahu, ya, syaitan lebih tahu kelemahan manusia. Ya, maka jangan bosan-bosan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari godaan syaitan. Ya, karena dunia itu memang enak. Ya, dunia itu enak memang. Nabi mengatakan ad-dunya khulwatun khadirah. Dunia itu hijau dan manis. Hijau dan manis. Makanya banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Kalian mengedepankan dunia, lebih memilih dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal untuk kalian. Ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh menikmati dunia, ya. Boleh, tapi yang dilarang itu adalah yang mabok dunia, yang berlebihan terhadap cintanya kepada dunia, itulah yang dilarang. Adapun cinta kepada dunia, pasti kita semua cinta dengan dunia. Cinta dengan istri kita, cinta dengan harta kita, cinta dengan anak kita, itu semua dunia. Ya, diperbolehkan mencintai mereka, tapi sekadarnya, sesuai dengan kadarnya, jangan berlebihan, Dan sebab yang terakhir adalah qurana usyaitan, qurana usu, teman yang buruk. Ya, ini teman yang buruk ini yang akan mempengaruhi diri kita. Ya, makanya jangan sampai kita salah pilih teman. Ya, pilihlah teman yang baik-baik, karena as-sahibus sahib, teman itu yang menarik. Teman itu yang
menarik. Bahkan kata Nabi SAW, ar-rajulu 'ala dini khalilih. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Ya, karena teman itu memiliki pengaruh besar. Subhanallah. Kita punya siswa, punya murid, itu ada yang malas, nggak mau sekolah. Ketika kita datangi rumahnya, apa penyebabnya? Temannya. Mereka di rumah berteman dengan orang-orang yang nggak sekolah. Akhirnya dia terpengaruh, pengen nggak sekolah. Itu contoh mudahnya seperti itu. Ya, akan terbawa kita dengan teman kita. Tapi kalau teman kita orang-orang saleh, maka insya Allah kita pun akan kecipratan solehnya. Minimalnya akan malu, masa dia bisa kita nggak bisa, masa dia rajin kita nggak rajin, ya. Maka itulah diantara beberapa sebab yang bisa mengurangi iman seseorang. Ya, jadi pembahasan tentang sebab bertambah dan berkurang sudah selesai. Ada satu poin lagi insya Allah sebentar, ya, berkaitan tentang iman ini, sehingga nanti berikutnya kita bahas poin selanjutnya, yaitu tentang masalah istithna'ul iman, istithna'u fil iman. Istithna ini maksudnya adalah pengecualian dalam iman. Ya, para ulama mengistilahkan istithna'u fil iman ini dengan ucapan ana mu'min insyaallah. Boleh enggak seorang muslim itu mengatakan saya muslim insyaallah? Boleh apa tidak? Ada tambahan insyaallah. Boleh apa tidak? Ya, ini dibahas oleh para ulama karena ada dua firqah yang menyimpang terhadap masalah istithna'u fil iman. Di antaranya mereka adalah Murji'ah. Murji'ah mengharamkan mengatakan tambahan insyaallah. Enggak boleh mengatakan mukmin insyaallah, enggak boleh mengatakan insyaallah itu. Kenapa? Karena kata mereka iman itu tetap, ya, sebagaimana pernah kita terangkan bahwasanya orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu nggak bisa bertambah dan nggak bisa berkurang, imannya segitu-gitu tok, maka nggak boleh ada tambahan insya Allah karena iman itu segitu-gitu tok. Paham? Ya. Yang kedua, firqah Khawarij, justru mereka mewajibkan ada tambahan insya Allahnya, ada tambahan insya Allahnya. Kenapa? Karena prinsip mereka tentang masalah iman, bahwa iman itu sama seperti ahlu sunnah, hanya saja mereka mewajibkan amalan. Sehingga kalau ada satu amalan saja yang ditinggalkan kafir. Itu orang Khawarij. Sehingga kata mereka wajib pakai insya Allah. Anak mukmin insya Allah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena mungkin kita ini berdosa. Ya, akibat dosa tersebut kita bisa kafir kata mereka, makanya ditambahin insya Allah itu wajib. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah tidak Murji'ah, tidak pula Khawarij, pertengahannya. Ya, tafsil, enggak mengatakan wajib, enggak mengatakan juga haram, tapi ada rinciannya. Ahlu sunnah wal jamaah, ya, tidak mengatakan insya Allah apabila berkaitan dengan mukmin. Misalnya ditanya, antum mukmin? Maka ya, saya mukmin, cukup. Kenapa? Karena ditanya berkaitan tentang iman. Ya, tentang iman, nggak pakai insya Allah pun nggak masalah. Tapi terkadang ada mukmin itu tambahannya insya Allah. Ya, seperti dalam ketika diterima atau tidaknya iman kita. Ketika ditanya, ya, kamu mukmin, insya Allah. Tapi dalam masalah diterima atau tidaknya iman kita, karena kita nggak tahu iman kita diterima apa tidak, iya apa tidak. Makanya kita katakan insya Allah. Ya, mudah-mudahan diterima. Boleh seperti ini. Atau yang kedua, untuk menghindari diri dari mensucikan diri. Ya, untuk menghindari diri dari mensucikan diri, ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Ya. Supaya, ya, mukmin insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi sempurnanya iman. Ya, saya mukmin insyaallah. Ini maksudnya kita tidak tahu iman kita ini sempurna apa tidak. Makanya ada tambahan insya Allah, dan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu sempurna dan ada yang tidak sempurna. Ya, seperti firman Allah ketika mengatakan tentang balasan orang yang membunuh seorang mukmin enggak sengaja. Fatahriru raqabati mu'minah. Balasannya atau dendanya itu adalah membebaskan budak mukminah. Membebaskan budak yang mukmin. Pertanyaannya, mukmin yang kamil apa mukmin yang naqisul iman? Ya, maka boleh dua-duanya. Menunjukkan ada mukmin yang imannya kurang.
Dan ada juga iman mukmin yang imannya sempurna seperti dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah yang apabila disebutkan nama Allah bergetar, ya, bergetar hatinya. Ya, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah pula keimanannya dan mereka bertawakal kepada Allah. Maka ini adalah mukmin yang sempurna. Ya, jadi mukmin itu ada yang sempurna dan ada yang kurang imannya. Dan yang ketiga, terkadang mukmin juga mengatakan insya Allah dari sisi diwafatkan. Kita nggak tahu diwafatkan dalam keadaan iman atau tidak, ya apa tidak? Kan nggak ada yang tahu kita diwafatkan dalam keadaan iman atau tidak, maka kita katakan ana mukmin insya Allah. Ya, dengan demikian pembahasan berkaitan tentang iman selesai sudah. Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.